kalau Megawati sama Jokowi saja dianggap podo wae, apalagi Megawati Prabowo. Megawati Prabowo sama sekali tidak ada handicap untuk bertemu dan bernegosiasi. Maka saudara sekalian, jangan kaget ya kalau ke depan itu wakil presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Jadi kalau Gibran di-impeach, kira-kira siapa yang membela dia? Golkar? No. Itu sudah jadi hukum alam. Siapa yang berkuasa, maka orang-orang yang tidak punya idealisme, tidak punya keberanian akan mengikuti penguasa itu. Nah ini logikanya nggak benar lagi. Memang kalau seandainya pemerintah maju kita nggak bahagia, ya bahagia juga oposisi. Emang kalau seandainya negara ini maju, hanya orang yang dalam pemerintahan yang dapat gainnya, dapat keuntungannya, kan nggak, logikanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya perlu mengambil tema ini ya. Kelihatannya nanti tidak ada oposisi lagi dalam pemerintahan Prabowo titik-titik. Saya tidak memasukkan Prabowo Gibran tapi Prabowo titik-titik. Karena kenapa? Karena kelihatan Megawati pun akan masuk kolam juga. Tidak ada yang namanya oposisi. Alasannya kenapa? Pertama, Megawati biasa berkuasa dan berkuasa itu enak selama 10 tahun terakhir ini hampir ya. Yang kedua, menjadi oposisi itu tidak enak. Paling tidak dia rasakan 10 tahun zaman SBY dan beberapa bulan pada era pemerintahan Jokowi, separuh oposisi. Dan yang ketiga alasannya adalah komunikasi hubungan antara Mega dan Prabowo itu gak ada masalah. Masalahnya karena di Mulyono, masalahnya ada di Gibran. Tetapi merecovery hubungan antara Prabowo dan Megawati itu jauh lebih mudah dibandingkan merecovery hubungan antara Megawati dan Jokowi. Padahal pengamat semacam Faisal Assegaf misalnya mengatakan yang namanya Prabowo yang namanya Megawati dan Jokowi itu sama aja katanya. Sama aja sesungguhnya. Jadi tidak ada bedanya. Nah kalau Megawati sama Jokowi saja dianggap podo wae, apalagi Megawati Prabowo. Megawati Prabowo sama sekali tidak ada handicap untuk bertemu dan bernegosiasi. Maka saudara sekalian jangan kaget ya kalau ke depan itu wakil presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Kenapa Puan Maharani? Sederhana. Karena hanya Puan yang punya harga di mata Prabowo. Tepatnya PDIP dan Megawati. Yang lain gak ada harganya. Karena yang lain itu seperti kerbau dicucuk hidung. Tidak ada posisi tawar atau bergaining. Tidak ketua umum Golkar yang merupakan koalisi terbesar. Tidak juga ketua umum PAN. Apalagi ketua umum partai yang lain yang memang dari awal tidak ikut dalam KIM. Jadi di KIM itu selain Gerindra, kemudian ada juga Partai Golkar, ada juga Partai Amanat Nasional. Partai apa lagi ya yang ikut? Partai Demokrat. Jadi tidak juga Demokrat. Jadi yang punya harga itu adalah justru partai yang tidak ikut berjuang. Tapi bukan juga ketua umum partai PKB, tidak juga presiden PKS. Bagaimana dengan Nasdem? Prabowo nggak mau kalau wakil presidennya Surya Paloh. Bisa Surya Paloh yang mengatur dia. Karena itu Puan Maharani menjadi pilihan yang masuk akal. Ya,
di mana ambil PDIP, ambil Puan Maharani juga. Dan Puan Maharani bukan sosok yang dalam tanda kutip quote unquote berbahaya bagi Prabowo Subianto. Gibran juga tidak berbahaya, cuman masalahnya Gibran menjadi liability bagi pemerintahan Prabowo nantinya. Karena penolakan terhadap Gibran akan senantiasa terus-menerus terjadi dan itu tidak efektif, ya, tidak baik bagi pemerintahan Prabowo ke depan. So, Prabowo, Puan Maharani. Kok bisa begitu? Oke, sebelum kok bisa begitu, kita membacakan dulu satu artikel dari seorang pengamat, ya, yang saya lihat di demokrasi.id. Sekedar guidance. Nanti kita bacakan dan kemudian kita lanjutkan analisis kita. Oke. Bersatunya Megawati, saya baca seperti baca puisi, ya. Bersatunya Megawati Prabowo singkirkan Joko Mulyono Widodo. Oleh Karyudi Sutaja Putra, analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia atau KSI. Setelah saling berkirim salam hormat, Megawati Soekarno Putri akhirnya dijadwalkan bertemu Prabowo Subianto sebelum Presiden RI terpilih itu dilantik pada 20 Oktober nanti. Presiden Jokowi pun terancam tersingkir dari lingkaran kekuasaan Prabowo, bahkan panggung politik nasional. Ihwal pertemuan Ketua Umum PD Perjuangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu bukan sesuatu yang muskil, mengingat komunikasi keduanya selama ini berjalan lancar dan cair. Apalagi Prabowo pernah menjadi calon wakil presidennya Megawati saat presiden kelima RI itu maju sebagai capres pada pemilu 2009. Keduanya juga saling membutuhkan. Prabowo merupakan penguasa eksekutif setelah memenangi Pilpres 2024. Megawati merupakan penguasa legislatif setelah partainya memenangi pemilu 2024, bahkan hat-trick atau menang 3 kali berturut-turut sejak pemilu 2014. Jika keduanya bersatu, maka akan terjadi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Bahkan akan menjadi kekuatan yang dahsyat ketika penguasa eksekutif bersatu dengan penguasa legislatif. Demi stabilitas pemerintahannya, Prabowo membutuhkan dukungan PDIP di parlemen. Sebaliknya, demi partainya bisa tetap besar, Megawati membutuhkan kursi menteri di kabinet. Jika PDIP bergabung dengan Prabowo, nyaris dipastikan partai banteng itu akan mendapat kursi di kabinet Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Ada ungkapan yang mungkin menginspirasi Megawati. If you cannot beat them, join them. Jika Anda tidak bisa memukul mereka, bekerja samalah dengan mereka. Di sisi lain, Prabowo mulai membuat garis demarkasi dengan Jokowi. Why? Mengapa? Pertama, karena bekas Komandan Jenderal Kopassus itu tak ingin ada matahari kembar di pemerintahannya. Seperti diingatkan Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidatonya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dalam acara hari ulang tahun HUT kedua-tiga partainya tanggal 9 September kemarin. Kedua, Jokowi kini kondisinya sudah bak bebek lumpuh atau lame duck, apalagi setelah lengser pada 20 Oktober nanti. Maklum, Jokowi tidak punya partai politik, ya. Kemudian Jokowi sendiri pada saat pidato di Kongres Partai Nasdem baru-baru ini sudah merasa ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya. Ia merasa sudah lumpuh. Ya. Ihwal Prabowo mulai membuat garis demarkasi dengan Jokowi terlihat dari tindakannya memerintahkan Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sudah disepakati Badan Legislasi DPR dan tinggal mengesahkannya di rapat paripurna. Ya. Oke. Prabowo lebih memilih melaksanakan putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 yang membuat parpol leluasa mengusung calon kepala daerah dan menutup peluang Kaisang Pangarep putra bungsu Jokowi yang belum berusia 30 tahun maju sebagai calon gubernur / wakil gubernur. Implikasinya, jika Megawati bersatu dengan Prabowo, maka Jokowi pun akan tersingkir. Bukan hanya tersingkir dari lingkaran kekuasaan Prabowo, tapi juga dari panggung politik nasional. Kecuali jika nanti Jokowi bergabung atau membuat parpol sendiri. Politik khianat. Luar biasa, ya. Apakah Prabowo tidak akan balas budi kepada Jokowi yang telah mendukungnya di Pilpres 2024 hingga menang? Balas budi sudah dilakukan Prabowo dengan menggait putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Apalagi ada adagium di dunia politik, yakni tak ada
kawan atau lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Jokowi yang punya nama kecil Mulyono pun bisa tertimpa karma politik. Ya ini dikhianati Prabowo sebagaimana bekas Gubernur DKI Jakarta dan bekas Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah itu mengkhianati mentor politiknya sendiri, Megawati. Selain kursi menteri dalam konteks ini, Megawati membutuhkan Prabowo untuk melancarkan aksi balas dendam politik atau serangan balik kepada Jokowi. Megawati bisa meminjam tangan Prabowo atau keduanya bersatu untuk menyingkirkan Jokowi. Sebagai presiden, Prabowo bisa memperalat Polri, Kejaksaan Agung, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menggebuk Jokowi dan keluarganya. Bisa dimulai dari dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi Kaisang Pangarep atau Bobi Nasution, menantu Jokowi yang menjadi wali kota Medan, Sumatera Utara dan kini maju sebagai cagup Sumut di Pilkada 2024. Politik khianat ala Brutus terhadap Julius Caesar di Romawi memang tidak asing lagi di Nusantara atau Indonesia ya. Bahkan sudah berlangsung sejak zaman Singosari tahun 1222 usai Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, penguasa Tumapel demi menguasai tahta dan permaisurinya Ken Dedes dengan keris Empu Gandring dan kemudian mendirikan kerajaan Singosari di Jawa Timur. Politik khianat pun berlanjut hingga kini. Soeharto mengkhianati Soekarno dengan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Soeharto dikhianati B.J. Habibie, Harmoko, Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita dan sebagainya yang merupakan orang-orang dekatnya sehingga Pak Harto lengser dari kursi Presiden RI pada 21 Mei 1998. Kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengkhianati Megawati dengan maju sebagai capres dalam sidang umum MPR tahun 1999 dan terpilih. Padahal partainya Megawati PDIP merupakan pemenang pemilu 1999. Sebaliknya, Megawati pun mengkhianati Gus Dur dengan mau menjadi Presiden RI pada sidang istimewa MPR tahun 2021. Megawati kemudian dikhianati SBY. SBY dikhianati Jokowi dengan membiarkan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko berupaya membela Partai Demokrat meskipun tak berhasil. Jokowi pun mengkhianati Megawati dengan mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 melawan capres-capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo Mahfud MD. Akankah Prabowo mengkhianati Jokowi? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Sekali lagi, akankah Prabowo mengkhianati Jokowi? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Ya, itu tulisan yang dibuat oleh Karyudi Sutajah Putra ya. Dan saya memerlukan tulisan ini sebagai background untuk menyatakan bahwa skenario lanjutnya adalah Gibran dimakzulkan, kemudian Puan Maharani menjadi wakil presiden. Bisa terjadi. Saya sudah jelaskan pada video terdahulu sobat era sekalian, kasus yang mendera Gibran Rakabuming itu ada 3 dan itu subject to impeachment, impeachable. 1. Soal akun Fufu Fafa. Apa yang ditweet oleh akun Fufu Fafa itu sama sekali merupakan perbuatan tercelah. Selain menghina orang dengan kata-kata yang kasar, homo dan lain sebagainya, juga sesuatu yang membuat sebuah konten yang atau komentar yang tidak elok, seksis, bicara tentang ya istilahnya bagian-bagian perempuan yang tidak layak diomongkan. Ya, artis Syahrini kena, Cinta Laura kena, kemudian Nadia Mulya juga kena. Dan ini soal yang serius, ya. Tapi kan ini dilakukan sebelum jadi presiden, ya nggak ada masalah. Tetapi prosesnya akan menjadi proses impeachment karena presiden dan atau wakil presiden tidak bisa diproses dengan proses hukum biasa. Sama seperti saya katakan Budiono yang mau dicoba untuk di-impeach tetapi akhirnya gagal. Padahal kasus Senturi itu ketika dia jadi gubernur Bank Indonesia. Yang 2 adalah omongan Rocky Gerung. Kalau Gibran Rakabuming menerima setoran setiap Sabtu dari menteri-menteri yang berkunjung ke Solo. Kalau ini bisa dibuktikan, DPR sekali lagi ya melalui hak angketnya ya, inquiry right dari DPR, maka subject to impeachment berdasarkan ketentuan bahwa wakil presiden sudah melakukan tindak pidana korupsi. Karena kalau tadi perbuatan tercela ini adalah melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap,
korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Nah, yang ketiga, bisa juga diincar dari ijazahnya. Yang kalau dioprak-aprek bisa jadi kemudian ada ketidakjelasan ijazah SMA-nya. Padahal kita tahu syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden minimum berijazah setara SMA. Nah, yang jadi masalah adalah kita belum jelas SMA Gibran di mana. Apakah University Bradford itu setara SMA atau S1? Apakah Melbourne University itu adalah SMA atau S1 dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi sebuah keputusan politik DPR asal DPR mau memang menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka. Maka kalau seandainya Gibran dijatuhkan, maka tidak ada lagi kekuasaan politik Jokowi. Jokowi akan hilang dari panggung nasional sebagaimana dikatakan Karyudi tadi. Dan ketika Gibran di-impeach, maka siapa tokoh yang akan dimajukan oleh Prabowo Subianto sebagai wakil presiden? Maka kriterianya menurut saya adalah satu, dia mestilah tokoh yang bisa dikendalikan, tetapi dia memiliki gerbong yang lumayan bisa diperhitungkan. Siapa lagi kalau bukan Puan Maharani? Puan Maharani barangkali sudah merasa sangat berterima kasih kalau dia bisa menduduki kursi wakil presiden, dan untuk berkompetisi pun Prabowo barangkali santai saja melawan Puan Maharani kalau seandainya Prabowo atau Puan menginginkan menjadi pesaing Prabowo Subianto. Tapi yang saya bayangkan tidak. Dia akan tetap berada di sana menjadi wakil presidennya Prabowo. Sehingga yang terjadi adalah nanti Prabowo Puan akan maju di 2029. Prabowo nyaman, ya. Kemudian Puan dan PDIP juga nyaman, termasuk Megawati. Itu yang saya bisa lihat, ya. Mungkin salah, tidak apa-apa juga namanya analisis kan. Lain kalau yang dijadikan wakil presiden Anies, wah itu bahaya bisa bagi Prabowo, ya. Mungkin Prabowo akan berpikir ini bisa lebih besar dari saya. Tapi Puan bisa di-marking. Jadi saudara sekalian, ini yang saya katakan politik itu ya the art of possibilities, ya, seni berbagai kemungkinan. Atau ya the attacking of the impossible, kata Rocky Gerung, ya. Bagaimana membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, jadi kita harus melihat nanti sebelum tanggal 20 Maret dan setelah sebelum tanggal 20 Oktober dan setelah tanggal 20 Oktober. Demi konstitusi dan menghargai hasil pemilu, Gibran tentu dilantik. Tapi setelah dilantik, apakah tidak ada percobaan untuk impeachment terhadap yang bersangkutan? Saya kira bisa besar kemungkinannya kalau Prabowo mau menggerakkannya. Dan kalau kita bicara sejarah pengkhianatan sebagaimana dikatakan Karyudi, ya, Soeharto mengkhianati Soekarno, Soeharto dikhianati Habibie, Ginanjar dan lain sebagainya. Ya, apakah akan melalui partai baru bernama Partai Perubahan? Ya, bisa jadi terjadi, sangat mungkin, ya. Begitu. Jadi kalau Gibran di-impeach, kira-kira siapa yang membela dia? Golkar? No. Itu sudah jadi hukum alam. Siapa yang berkuasa, maka orang-orang yang tidak punya idealisme, tidak punya keberanian akan mengikuti penguasa itu. Dan jangan lupa setelah tanggal 20 Oktober berkuasa. Yang berkuasa itu adalah Prabowo Subianto, bukan lagi Jokowi. Itu satu. Yang kedua, kata-kata Jokowi, kalau Bapak dicubit, kami juga akan merasa sakit. Tapi bagaimana kalau yang mencubit Prabowo sendiri? We don't know exactly. Tapi politik itu, ya, the attacking of impossible, ya kan? Jadi attacking of the impossible. Kalau kata Rocky. Kalau kata orang lain ya the art of possibilities, ya. Jadi yang tidak mungkin jadi mungkin, atau seni berbagai kemungkinan, ya. You choose it. Yang paling penting adalah saya mengatakan bahwa politik akan berubah drastis setelah tanggal 20 dan Mulyono, Raja Jawa tidak akan lagi ada di pentas nasional. Mungkin begitu. Tinggal satu-satunya tokoh kunci adalah LBP. Kenapa?
Nanti kita akan bahas dalam kesempatan yang lain saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, ada satu yang menarik untuk kita bahas ya, yaitu yang terkait dengan kemungkinan PDIP masuk pemerintahan Prabowo juga. Jadi siap-siaplah, nanti besok kita tidak ada oposisi ya, semuanya setuju. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju ya. Maka kita akan dengarkan lagu Iwan Fals ya, bahwa DPR itu bicara yang lantang, jangan hanya diam ya. Saudara sekalian, coba kita lihat ya beberapa berita ini yang mengatakan ini ya, Prabowo buka peluang PDIP gabung di kabinetnya meski sempat bersaing di Pilpres 2024. Ini yang menyampaikan keponakan Prabowo sendiri ya, yang tidak lain adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati. Masa dia bohong ya kan? Atau masa dia menyampaikan hal yang berbeda dari apa yang akan disampaikan Prabowo? Ada juga berita AHY setuju Prabowo ajak PDIP gabung demi stabilitas politik. Lama-lama cara berpikir kita aneh bin ajaib semua ya. Bergantung di mana posisi ya. Jadi seolah-olah politik stabil itu kalau tidak ada oposisi. Politik unstable ya. Politik tidak stabil tidak apa-apa, asal dia mencari esensi. Daripada politik kelihatannya stabil tapi isinya korup semua, memanfaatkan jabatan semua, cakar-cakaran untuk partai politik semua ya. Dan it happen already ya, tanyakanlah apakah Anda memanfaatkan fasilitas jabatan untuk partai politik atau enggak. Paling gampangnya beginilah, Anda keluar kota dengan biaya negara. Kalau Anda kumpul-kumpul dengan orang partai politik di situ, artinya Anda memanfaatkan fasilitas jabatan. Sampai sana enggak berpikirnya? Saya kira enggak ya. Tidak sampai di sana berpikirnya. Bayangkan, perginya aja dengan fasilitas negara bisa-bisa. Tapi yang ngikuti orang-orang partai semua, bisa juga begitu ya. Nah ini beratnya di situ ya, kalau rangkap jabatan. Dulu Jokowi enggak mau rangkap jabatan. Ini ada juga berita Sekjen Gerindra ngobrol bareng Megawati ajak PDIP gabung pemerintahan. Kita bacakan yang dari Rahayu Saraswati ya. Kenapa Prabowo begitu takutnya kalau ada oposisi ya? Tapi saya kira PDIP juga gemeter juga kalau dibiarkan oposisi sendirian. Sama-sama takut. Jadi kata SBY, oposisi itu berat ya. Karena itu biar rakyat saja yang beroposisi ya. Tidak usah partai politik, karena partai politik takut dia kalau dia beroposisi. Berat beroposisi itu ya. Biar kami saja orang luar dari partai politik. Atau kalau kita membentuk partai politik, kita beroposisi terhadap kekuasaan, boleh juga ya. Tribunnews.com, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih belum mengungkapkan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan mereka. Kelak. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Umum loh ya. Coba bayangkan ya demokrasinya bagaimana. Prabowo membuka peluang untuk semua partai yang ingin masuk dalam kabinetnya, termasuk partai-partai yang sempat bersaing dengannya di Pilpres 2024 kemarin. Salah satunya adalah PDIP. Sarah menyebut Prabowo ingin mengajak semua pihak bergabung dalam kabinet pemerintahannya karena tak ingin ada satu kelompok yang tertinggal. Bayangkan ya. Logikanya, kalau tidak gabung dengan pemerintah itu namanya tertinggal. Emang mau kemana? Mau ke bulan. Justru agar kewarasan itu terjaga harus ada kelompok di luar pemerintahan yang betul-betul menjaga naluri, menjaga nurani ya. Kemudian karena Pak Prabowo seperti waktu di akhir Rapimnas yang lalu di apel kader menyampaikan kita harus bisa maju ke depan bersama. Nah ini logikanya nggak benar lagi. Memang kalau seandainya pemerintah maju kita nggak bahagia, ya bahagia juga oposisi. Emang kalau seandainya negara ini maju hanya orang yang dalam pemerintahan yang dapat gainnya, dapat keuntungannya, kan enggak, logikanya gimana? Oposisi pun digaji, ya. Orang yang kritis pun kalau dia dosen peneliti digaji.
Bahkan gajinya naik, kan gak mungkin. Ini kenaikan gaji hanya untuk yang tidak oposisi, kan gak mungkin. Ini kenaikan fasilitas hanya untuk yang tidak beroposisi, kan gak mungkin ya. Tak ada satupun yang ingin ditinggal. Coba bayangkan logikanya gimana ya. Bahkan kalau bisa semuanya bergabung, ayo, karena itu budaya Indonesia. Budaya Indonesia ya. Berarti di Indonesia tidak ada budaya PP ya, yang protes raja ya. Tidak ada budaya-budaya yang menunjukkan bahwa kaula ya bisa memprotes Gusti ya. Sarah juga menegaskan bahwa Pak Prabowo tak akan pernah menutup pintunya untuk PDIP. Prabowo pun tak akan mempermasalahkan persaingan yang sempat terjadi antara koalisi Indonesia Maju Kim pimpinannya dengan PDIP di Pilpres kemarin. Kedepannya Prabowo hanya menginginkan kelak semuanya bisa bersama-sama. Dari sisi logika bro, yang harus mempermasalahkan itu PDIP. Karena PDIP yang disakiti oleh Kim sebenarnya. Bukan terbalik ya. Tak pernah pintu ditutup ya untuk PDIP. Apapun kepentingan dari 1, 2, 3 pihak, bagi beliau siapapun yang ingin bergabung, dan itu kenapa pintu selalu dibuka. Mau itu warnanya dari manapun, mau itu kemarin berseberangan ataupun tidak, semua harus bersama-sama terang Sarah. Jadi kalau negara kita ini sudah bersih dari korupsi, punya budaya anti korupsi tinggi, orang nggak khawatir semuanya masuk kolam, ya kan? Tapi kalau caranya begini, waduh, begitu semua masuk kolam, maka makanlah APBN itu beramai-ramai di antara mereka yang berkuasa. Wah, berat negara kita ya. Lebih lanjut, Sarah menuturkan selama ini Prabowo menilai bahwa kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2024 adalah kebersamaan. No way, ya. Kunci untuk menuju Indonesia Emas itu adalah bebaskan Indonesia dari korupsi. That's the point. Kebersamaan tidak membuat Indonesia bisa mencapai emas. Kebersamaan tanpa kontrol hanya akan membuat kekuasaan itu bagi-bagi. Tidak bisa saling kontrol. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya Indonesia mau hancur, ya sama-sama aja semuanya. Sama-sama korup, tidak ada kontrol dan lain sebagainya. Jadi one thing for sure, Indonesia bisa menuju Indonesia Emas kalau korupsi diberantas. Itu aja poinnya ya. Untuk itu Prabowo ingin semua pemimpin di Indonesia bisa bersatu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bullshit. Kalau Anda tidak mau memberantas korupsi, ya, tidak mau memberantas kemiskinan, tidak mau mensejahterakan rakyat, dan tidak menumbuh kembangkan demokrasi. Ini poin terakhir yang tidak pernah disinggung oleh Prabowo. Karena itu adalah kunci. Beliau selalu menekankan kunci Indonesia bisa Indonesia Emas 2045 hanya kalau kita, terutama pemimpin-pemimpinnya bersatu. No way, ya, ujar Sarah. Jadi bisa kalau pemimpin-pemimpinnya tidak korup itu. Kalau tidak korup bisa kita, ya. Karena kalau tidak korup yang muncul orang-orang ikhlas semua yang mau bekerja buat bangsa dan negara. Tapi kalau korupsi tidak diberantas, yang muncul pencoleng semua di dekat kekuasaan. Prabowo Subianto membocorkan calon menteri yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahnya mendatang. Dia menyebutkan sebagian menteri Presiden Jokowi akan masuk ke dalam kabinetnya. Apalagi dia menyebut sebagian menteri Jokowi yang sudah terbukti banyak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri dan keluarga dan kepentingan pemenangan. How come Anda memberantas korupsi kalau itu Anda masukkan ke dalam kabinet? Orang sudah menyalahgunakan jabatan tapi dimasukkan dalam kabinet. Dan itu hasil rekomendasi di Jokowi lagi. Apalagi saya dengar ada juga menteri senior yang minta 10 menteri konon katanya. Ya, saya dengar gosip-gosipnya seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah Prabowo bisa menyusun kementerian secara independen? Itu saja. Kalau tidak, sudah berhentilah ngomong soal pemberantasan korupsi. Hanya omon-omon saja. Tapi kalau dia from the beginning bisa menyusun menteri secara independen, tidak berlindung di balik kebersamaan, ya, maka kita punya harapan. Tapi kalau dia berlindung di balik kebersamaan untuk mengakomodir orang-orang yang berjasa dalam pemenangannya, walaupun dengan cara memanfaatkan jabatan publik misalnya, maka omon-omon memberantas korupsi itu. Ya, one thing for sure, ya. Maka mata air yang tadinya pekat, hitam, akan terus menjadi hitam karena tidak ada filternya lagi. Hal tersebut diungkap Prabowo saat memberikan sambutan dalam apel akbar kader di Indonesia Arena Jakarta. Acara itu pun dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Mulanya Prabowo memuji Presiden Jokowi yang selalu gigih dalam bekerja selama menjabat orang satu di Indonesia.
Ya, saking gigihnya pun dia ajak anak dan menantunya. Sebagai Menteri Pertahanan, ia mengingat betul Jokowi bisa rapat 7 kali dalam sehari. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa. Pak, ndak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak 7 kali rapat sehari bagaimana, kata Prabowo dalam sambutannya. Ini antara memuji dan ngece nggak jelas ya. Itu menunjukkan bahwa memang Prabowo bukan tipe pemimpin yang senang berembuk. Pengennya jalan sendiri nanti, coba kita lihat ya. Danjen Kopassus itu pun lantas berkelakar banyak menteri yang ogah jika diajak kunjungan dinas bersama Jokowi. Kelihatan kan? Sebab nantinya Jokowi akan mengajak diskusi selama perjalanan. Ya itu ya, sudah kita dengarkan di dalam pidato Prabowo. Jadi sobat era sekalian, tidak apa-apa ya saya mengkritik ini ya. Tidak ada kaitannya dengan sakit hati atau kalah. Tetapi hanya warning, mengingatkan. Kalau misalnya kekuasaan ini merasa nggak usah didengarkan dia, nggak apa-apa. Justru enak kita, yang paling penting kita tidak dikriminalisasi. Karena biarlah rakyat yang mendengarkan suara ini. Atau jangan rakyatlah, siapapun yang ingin mendengarkannya. Even cuma saya sendiri yang meyakini, nggak apa-apa juga ya. Yang penting demokrasi kita berkembang secara baik. Nanti kita akan buktikan apakah omongan saya yang benar, apakah omongan Prabowo atau siapapun yang berada di kekuasaan yang benar. Saya pesimis korupsi bisa diberantas. Saya pesimis Prabowo bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tapi saya berdoa mudah-mudahan itu terjadi. Enak kan? Artinya saya bersedia disalahkan asal nanti Prabowo memenuhi janjinya. Kan gak apa-apa gitu. Anda salah kan? Prabowo memang jempolan bisa berantas korupsi. Alhamdulillah saya akan katakan. Tapi kalau tidak, oh ya benar Anda. Gak bisa Prabowo berantas korupsi. Nah, apa yang saya katakan kan? Nah, tapi saya tidak akan sebutkan alhamdulillah. Saya bilang ya itulah na'udzubillah min zalik. Jadi begitu sobat era sekalian ya. Sebagai warga negara yang baik, saya berdoa semoga kata yang terucap adalah alhamdulillah. Karena Prabowo bisa berantas betul itu korupsi. Tidak hanya omon-omon doang. Tapi kalau saya akan bicara na'udzubillah min zalik. Kalau seandainya prediksi saya benar bahwa memberantas korupsi cuma omon-omon doang dan Indonesia bukannya tambah baik, tambah makmur, tapi tambah rusak di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. And then kita lihat nanti. Per hari ini ya, kekuasaan yang dipuji-puji Prabowo itu adalah kekuasaan yang sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan di luar. Bagaimana mungkin ya, ada Alice Guo yang tertangkap di Tangerang ternyata mata-mata China dan pernah menjabat di Filipina ya. Konon katanya wali kota. You can imagine ya, apakah it happen in Indonesia, nanti kita bahas setelah ini ya, Alice Guo. Jadi sahabat era sekalian, itu yang harus kita pahami. Nanti besok rame-rame orang berada di pemerintahan. Coba AHY ya, apa alasan AHY mengatakan setuju ya? Kata AHY setuju Prabowo ajak PDP gabung demi stabilitas politik, bayangkan. Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengajak PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan mendatang ditanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sosok yang akrab disapa AHY itu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam demokrasi. Kami memahami untuk pembangunan bisa berjalan dengan baik dan semakin progresif dibutuhkan stabilitas politik, katanya di markas Partai Demokrat. Meski demikian, AHY juga menekankan bahwa demokrasi yang sehat tetap harus diperjuangkan bersama. Ia berharap demokrasi tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai proses dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. AHY juga optimis bahwa Prabowo mampu menjaga harmoni dalam demokrasi. Menurutnya, Prabowo bukan tipe pemimpin yang menganut prinsip zero sum game. Luar biasa. Zero sum games merupakan situasi, itu saya kira Anies yang jahat ya kan. Zero sum game merupakan situasi di mana keuntungan atau pencapaian yang didapat akan dihilangkan oleh kerugian dalam jumlah yang setimpal. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SB itu menggarisbawahi check and balance tetap diperlukan serta persatuan dan soliditas menjadi kunci stabilitas politik ke depan. Beliau memberikan ruang kepada siapapun untuk tumbuh dan berkembang dalam alam demokrasi kita, termasuk dalam kontestasi politik, tandas AHY. Susah ya kalau kita bicara. Makanya kalau saya sama Deddy Corbuzier itu saya bilang, kita tuh nggak bisa ngomongin orang yang sukses ya dengan orang yang sedang jatuh cinta. Dan AHY terhadap Prabowo ini, dia sedang sukses karena diangkat jadi menteri dan sedang jatuh cinta dengan Prabowo dalam tanda kutip karena berharap makin banyak Demokrat di
rekrut sebagai menteri. Jadi susah kita ya, karena apapun menjadi pembenar ya. Gak mungkin lagi kita tarik untuk di baseline sebagai oposisi. No way. Ya kalau untuk Demokrat sudahlah kita hibahkan lah ya. Setelah hampir 10 tahun beroposisi dan termasuk saya terus saya kan suka orang yang beroposisi itu ya, bukan memujinya. Intinya adalah berharap ada partai-partai yang berani berada di luar pemerintahan, karena pemerintahan kita yang dipimpin Mulyono ini rusak berat ya kan, tetapi akhirnya memilih untuk masuk. Ya sudahlah, ya kita hibahkan dia. Berharap Nasdem, PKB, PKS mau di luar pemerintahan, masuk juga ke kolam yang sama. Udah berharap PDIP, kelihatannya naga-naganya masuk. Karena ada faksi Puan Maharani dan ada faksi Megawati. Faksi Megawati keras tidak mau masuk, tapi faksi Puan Maharani yang akan melihat kepemimpinan ke depan mungkin sama mentalnya ya. Kalau tidak menjabat itu tidak bisa, maka yang terjadi adalah berkompromi dengan kekuasaan. Bahkan nyaris bisa jadi calon wakil presiden kalau seandainya memang benar Gibran bisa di-impeach. Jadi Sobat Era sekalian, salah satu hal yang membuat demokrasi kita tidak bertumbuh secara baik adalah kita menghadapi anak-anak pembesar yang tidak hidup di dalam demokrasi yang sehat, tidak tumbuh secara organik dari tanah, tapi besar karena lingkungan kekuasaan. Nah itu yang kemudian membuat demokrasi kita menjadi tidak terlalu sehat karena tidak ada pemimpin yang tumbuh dari bawah. Jadi pemimpin itu harus tumbuh dari bawah. Sekarang kita punya putra-putra mahkota semua. Putra mahkota PDIP, putra mahkota Nasdem, putra mahkota Prabowo, putra mahkota Demokrat dan lain sebagainya. Dan mereka lah yang akan putra mahkota Jokowi. Mereka lah yang diperkirakan akan berkuasa di 2024, 2029 dan seterusnya. Sehingga kepemimpinan yang tumbuh secara organik dari bawah lebih sulit untuk mendapatkan tempat karena partai-partai politik sudah bersifat feodal. Sebentar lagi Zulkifli Hasan ya akan memupuk atau mempersiapkan putra atau putrinya kalau tidak ada putra untuk memimpin PAN. Muhaimin Iskandar saya tidak tahu, mungkin akan menyiapkan saudaranya juga untuk memimpin PKB. Hanya PKS saja yang agak lumayan. Atau hanya Golkar walaupun ribut melulu ketika pergantian kepemimpinan. Begitu Sobat RH sekalian ya. Enak ya kalau kita jadi pribadi yang mandiri, independen seperti ini ya. Kita ngomong apa saja gak ada masalah kan ya. Jadi Sobat RH sekalian ya. Kenapa orang tidak mau beroposisi? Karena akses akan kekuasaan dan bisnis. That's the point. Jadi walaupun dia cuma dapat 1 kursi, yang penting dia bisa jual. Saya teman dekat ya kayak seperti Ridwan Kamil ya jual. Saya bestie dengan Prabowo. Kalau ada apa-apa gampang katanya, nanti kita tinggal minta duitnya saja. Lu pikir negara dibangun dengan cara begitu? Tapi iya juga sih ya, memang negara kita kan agak sedikit sonto ya. Karena cara membangun negaranya berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan sistem yang solid ya. Begitu Sobat Era sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.